Shalom, kali ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-13. Lalu ada beberapa ayat yang menarik yang Yesus sampaikan dan mengajar murid-muridnya. Dan dikatakan di situ di ayat yang ke-44 ya. 4, 45 dan 46, 3 ayat ini kita lihat di sini ya. Judulnya itu perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Nah, ini ceritanya. Saya bacakan. Hal kerajaan surga itu, ya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Bertahun-tahun yang lalu, ya, waktu saya teduh merenungkan bagian ayat ini, saya sangat diberkati, ya, karena ada dua kisah di sini ya, tapi punya prinsip yang sama. Ya. Yang pertama itu kisah pertama dikatakan perumpamaan yang disampaikan Yesus ya, dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, jadi rupanya nggak sengaja ya ditemukan harta terpendam itu, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Jadi kalau kita bayangkan, ini ada orang yang ketemu harta terpendam, dan begitu dia lihat harta itu, dia tahu ini nilainya sangat-sangat berharga, ya. Dan lalu dia pendamkan lagi, ya. Dia pendamkannya lagi supaya orang nggak tahu betapa harganya mahal sekali, ya. Lalu karena sukacitanya dia udah ketemu harta tersebut ya di dalam ladang. Nah, lalu dia pergi, dia jual seluruh miliknya, lalu dia membeli ladang itu. Nah, kira-kira kenapa dia mesti menjual seluruh miliknya? Mungkin ya memang karena untuk memiliki ladang itu ya dia mesti jual semuanya, ya mungkin cukup mahal ya. Tapi nilai harta yang ada di dalam ladang itu ya, itu jauh lebih besar daripada harta milik yang telah dia jual. Jadi dia tahu hal itu ya. Dia udah perhitungkan, wah dia lepas semuanya aja, lalu dia beli ladang itu. Lalu yang kedua ya, perumpamaan kedua dikatakan di ayat 45, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi kalau ini kasusnya, ini pedagang ya. Pedagang ini sudah tahu bahwa ada mutiara yang sangat berharga ya. Yang sangat indah ya. Dia cari, nah suatu ketika ketemu mutiara yang sangat berharga itu. Dan karena itu begitu berharga, dia ingin memilikinya, maka dia jual seluruh miliknya untuk bisa membeli mutiara itu. Sekali lagi kenapa dia mesti menjual segala miliknya? Karena ya mungkin sangat mahal nilainya. Tapi dia mengerti bahwa itu sangat layak untuk dia miliki. Ya, sangat berharga, dan apa yang dia jual untuk bisa membeli mutiara itu nggak dapat dibandingkan dengan nilai mutiara yang sangat berharga tersebut ya. Jadi ini cerita mengenai dua kelompok atau dua jenis orang yang mempunyai ciri yang sama. Yang pertama itu orang ini
orang-orang seperti ini nggak sengaja ya ketemu nilai kerajaan surga itu seperti apa, ya. Jadi dulu mungkin sudah ke gereja rutin tiap hari Minggu, ya, sudah dididik oleh orang tuanya setiap hari Minggu pagi akan ke gereja, bahkan mungkin duduk di tempat yang sama, lalu, begitu aja ya, rasanya ya biasa aja karena satu tradisi, ya, hari Minggu mesti ke gereja. Tapi suatu ketika dia berjumpa dengan Tuhan, entah lewat khotbah yang dia dengar di gereja tersebut, atau lewat KKR dan dia menyadari bahwa ternyata ikut Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Ini seperti Zakheus ya, waktu berjumpa dengan Yesus ya, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang-orang miskin, dan sekali kalau ada orang yang pernah kuperas akan kembalikan 4 kali lipatnya. Itu karena sukacitanya ya. Nah, begitu ketemu, wah dia langsung ikut Tuhan. Ya, istilahnya dia tinggalkan hidupnya yang lama, dia berubah total dan dia mulai ikut Tuhan. Lalu kelompok yang kedua atau orang kedua ini ada orang yang memang dia sedang mencari kehidupan yang dia tahu ini sangat luar biasa. Dia cari ya, dan ketika begitu ketemu, dia mengerti ini begitu berharga, lalu dia lepaskan semua milik dia yang lama dan dia beli ya, mutiara yang berharga itu ya, dan kemudian dia menikmati hal itu ya. Nah, dua kelompok orang ini ya, ini mempunyai ciri yang sama, yaitu mereka mengerti nilai dari kehidupan yang mereka dapat di dalam Tuhan ya. Mereka tahu ini sangat berharga, sangat bernilai ya. Dan itu membuat mereka sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan ya, mencari Tuhan ya. Ada satu kisah di Yohanes 7 ya, ayat 37 sampai dengan 38 ya. Saya bacakan di sini ya. Nah, ini ya, Yohanes 7 37 sampai dengan 38 ya. Katakan di sini pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Di sini di ayat 37 ya, Yesus berkata, barang siapa haus, ya baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, ini kehausan yang membuat sebagian orang itu beda dengan orang lain ya, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama mungkin aktif, tapi yang satu beda dengan yang lain itu kenapa? Kehausannya. Kehausan atau kelaparan itu seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat berharga ya, yang sangat indah itu, membuat dia cari terus, dan begitu dia ketemu, ya seperti yang tadi kita baca, ya, begitu ketemu, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang, ya, pedagang yang mencari mutiara yang indah, ya. Setelah ditemukannya, kemudian dia pergi menjual segala miliknya lalu membeli mutiara itu. Ya. Ada kehausan, ada kelaparan. Jadi waktu bertemu dengan apa yang dia cari selama ini, dia segera lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Dia jual seluruh miliknya untuk bisa memiliki mutiara yang sangat berharga itu. Kalau di sini kan Tuhan bilang haus ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Baru dikatakan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kalau kita baca ini, ayat ini ya,
Maka referensinya ini ditunjukkan ya oleh Yesus itu ya. Kita bisa baca sebenarnya di Alkitab cetak kita ya di bagian bawah terus ditunjukkan. Ini referensinya ke ini apa namanya? Yeskiel ya, Yeskiel 47 ya. Yeskiel 47 ya, ayat yang dari ayat 1 sebenarnya ya. Tapi kita baca saja beberapa ayat. Nah, Yeskiel 47 nih. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Nah, perhatikan ayat 2 nih ya. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ini sungai ya, ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En Gedi sampai En Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya. Nah, yang tadi kita baca di Yohanes 7 ayat 37-38, Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan itu dikatakan tentang Roh Kudus ya. Nah, lalu referensi dari Alkitab menunjukkan bahwa itu ada di Yeskiel 47. Nah, ini yang kita baca ini, Yeskiel 47 diceritakan sungai yang keluar dari dalam bait suci. Dan yang menarik adalah kalau kita baca mulai ayat 3 tadi, ya, diukur 1000 hasta, dalamnya ternyata sampai pergelangan kaki, ya, di sini. Kemudian diukur 1000 hasta lagi, dalamnya sampai di lutut. Kemudian 1000 hasta lagi, dalamnya sampai di pinggang. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika diukur lagi, ya, di ayat 5 ini, sekarang airnya sudah menjadi sungai, di mana nggak bisa dapat diseberangi, nggak bisa dapat berjalan lagi, ya, sehingga orang dapat berenang. Ya, ini sungai yang besar yang tidak dapat diseberangi dengan jalan, ya, tapi harus berenang. Nah, kalau kita perhatikan ya, kenapa ini dalamnya bertahap ya, ini memang menggambarkan pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita ya. Kalau kita punya kehausan, kelaparan, kita ikut Tuhan,
ketika kita mulai mengizinkan Roh Kudus itu menuntun kita, maka yang pertama itu dikatakan seperti sungai yang dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ya. Coba ingat baik-baik ya, anak-anak kecil yang umur-umur 3 tahun, 4 tahun ya, kalau dibawa ke kolam renang terus senang sekali tuh ya main di air yang dalamnya cuma sampai semata kaki, udah senang sekali rasanya. Wah ya seperti berenang ya. Nah pergelangan kaki itu kalau kita hubungkan ya, itu tempat batas dari sepatu ya atau sandal yang kita pakai. Nah, ini kalau kita hubungkan di perlengkapan senjata perang di kitab Efesus dikatakan, biarlah kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, jadi ada dalam tahapan kehidupan rohani ketika kita masih anak-anak secara rohani, maka kita itu ikut Tuhan itu sampai sebatas kerelaan saja ya, buat happy-happy ya, buat senang-senang. Tidak lebih dari itu ya. Oh senang ke gereja, ada puji-pujian, ada nyanyi-nyanyian yang wah keren ya. Lalu selesai itu ada makanan, ya, ada snack dan sebagainya. Itu sampai batas kerelaan ya. Tapi waktu kita mulai mengizinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, ini seperti sungai yang dalamnya sudah sampai di lutut. Dan lutut itu seringkali melambangkan kekuatan kita untuk berjalan ya atau berdiri. Itu sebabnya ketika berdoa seringkali kita dikatakan kita berlutut lalu kita berdoa ya. Jadi ini menunjukkan saat dimana ketika kita dalam kesulitan ya, kita nggak cari pertolongan lain tapi kita belajar untuk cari Tuhan. Kalau sebelumnya kita ada kesulitan, kita curhat ke teman, ya cari sana cari sini, tapi selanjutnya kita mulai belajar untuk pertama-tama berdoa dulu ya, tanya Tuhan, cari Tuhan. Ketika ada masalah mencari Tuhan. Kalau yang pertama itu pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita, ya kita izinkan Dia menuntun hidup kita kalau itu sesuatu yang kita sukai, ya, yang kita senangi, happy-happy. Tapi kita belum mengandalkan Tuhan waktu kita punya masalah. Nah, waktu kita makin bertumbuh, kita akan mencari Dia. Begitu ada masalah, kita langsung cari Dia, kita berdoa. Dan kemudian kalau kalau kita bertumbuh lebih jauh lagi, kita izinkan Roh Kudus menuntun hidup kita, maka ini seperti sungai yang sudah dalamnya sampai sepinggang. Nah, ini 50-50. Dan banyak orang Kristen yang di sini ya, yang melayani Tuhan. Ini yang paling nyaman ya, karena kalau mau nyelam gampang ya, tinggal nyemplung, nyelam ya, rasanya udah hebat. Tapi begitu pengen punya kehendak sendiri ya, berdiri lagi dan kaki itu bisa berjejak di dasar sungai dan bisa berjalan ya, bisa melawan arus juga walaupun lebih sulit dibanding ketika sungainya baru sampai di mata kaki atau sampai di lutut. Kalau baru sampai sudah sampai pinggang, bisa ya, kita melawan arus itu bisa. Tapi ya lebih sulit. Sekian tahun yang lalu ya, waktu saya masih remaja ya, dengan adik-adik suka pergi berenang di Ancol. Itu ada yang namanya gelanggang renang ya. Gelanggang renang itu ada kolam ombak, ada kolam arus. Lalu ada kolam apalagi saya lupa ya, tapi saya ingat kolam arus ya. Kolam arus itu ada kolam yang dibuat melingkar mengelilingi satu lokasi ya. Nah, di mana kalau kita pakai pelampung ya, kita pakai ban gitu, kita tinggal duduk saja dan karena ada arus yang dibuat untuk membuat air di kolam itu mengalir, ya kita mengalir aja ya, kita keliling ya, kita diam tenang aja gitu. Lalu kita mengapung dan hanyut ya, mengikuti kolam arus tersebut ya. Lalu sementara kita lewatin berbagai tempat itu nanti ada show ya di berbagai tempat ya. Nah, kalau kita mau melawan arus bisa ya. Kita mesti berenang melawan arus atau karena dalamnya itu sampai sekira-kira
lebih dari sepinggang ya, sampai sedada gitu, maka kita bisa menjejakkan kaki kita di bawah dan kita bisa berjalan melawan arus sungai tersebut ya, kolam tersebut. Memang nggak mudah ya, tapi bisa. Nah, ini air di sini kan melambangkan Roh Kudus ya. Jadi dalam hidup kita itu ketika kita punya kehausan ya, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang sangat indah, sangat berharga, maka ketika sudah ketemu mutiara itu, dia jual segala miliknya, lalu dia beli mutiara itu. Nah, ketika kita semakin bertumbuh ya, dan semakin mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka step by step ya, kita akan mulai mempercayakan hidup kita tidak lagi hanya untuk yang happy-happy ya, kebaktian ya, anak ya suasananya luar biasa, musiknya keren ya, lalu tempatnya bagus yang pakai AC dan nyaman sekali, AC-nya ramah-ramah. Ya, dulu ada masa ketika saya ke gereja, yang membuat saya datang ke gereja itu selama beberapa minggu adalah karena gereja itu letaknya di lantai 2 di satu ruko ya, dan di bawahnya itu kalau hari-hari biasa itu ada restoran ya, restoran nggak terlalu besar ya, tapi lumayan lah. Nah, itu dijual mie ayam di situ. Nah, itu pemiliknya salah satu asyir ya, salah satu pengerja gereja tersebut. Jadi selama beberapa minggu, kalau ibadah di situ, di belakang warta gereja yang dibagikan ketika kita datang kebaktian itu ada voucher ya. Voucher itu bisa ditukarkan dengan satu mangkok mie ayam. Nah, dan sebotol Coca-Cola dingin dulu ya. Dan itu cukup memotivasi saya untuk datang. Jadi setiap minggu ketika mau ke gereja, dulu gerejanya masih pindah-pindah ya. Hari ini ibadah di mana ya? Nanti minggu depan ibadah di mana? Itu masih pindah-pindah. Lalu saya mulai pikir, oh di situ ada mie ayam itu ya. Jadi saya datang ke situ. Selama beberapa minggu selesai ibadah di lantai 2, lalu lantai 1 tinggal tuker voucher dan bisa makan mie ayam gratis dengan ada sebotol minuman dingin ya. Nah, setelah tidak ada lagi vouchernya, maka itu tidak selalu saya datang ke tempat itu lagi ya. Nah, tapi itu satu level pertumbuhan rohani ya, di mana kita hanya ikut Tuhan hanya sebatas happy-happy ya. Nah, lalu kita bertumbuh lagi, kita mulai kenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa kita, Dia adalah gembala yang baik, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia tempat kita bergantung, lalu kita mulai meningkat. Setiap ada masalah kita cari Tuhan ya. Itu seperti air yang sampai di lutut. Lalu yang paling sering adalah ketika sudah seperti air di pinggang. Nah, ini orang-orang yang melayani Tuhan. Kita baca di Efesus 6 itu salah satu perlengkapan senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran. Ini orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, pada kebenaran ya. Orang-orang yang berjalan melayani Tuhan ya, yang semangat, tapi kakinya masih berjejak di dasar sungai ya. Masih bisa melawan gerakan arus dari Roh Kudus ya, masih bisa ya. Tapi tidak mudah ya, dengan susah payah. Sebenarnya yang paling bagus itu ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu menguasai seluruh hidup kita ya. Nah, itu karena kehausan yang kita peroleh ya, yang kita punya, membuat kita mau berjalan lebih jauh bersama Dia. Itu seperti pedagang yang bertemu ya, menemukan mutiara yang sangat berharga, lalu oleh karena sukacitanya dia jual seluruh miliknya supaya dia bisa beli mutiara itu. Ini seperti orang yang masuk ke dalam sungai yang sudah dalam sehingga nggak bisa berjalan lagi karena kakinya nggak bisa berjejak di dasar sungai. Sudah terlalu dalam. Sehingga yang dia bisa lakukan adalah mengizinkan sungai itu membawa dia. Dan lebih enak sebenarnya ya. Tinggal pakai pelampung ya. Pelampung iman mengizinkan sungai Roh Kudus itu membawa kita.
Dan waktu dibawa kemana-mana ditunjukkan di Yeskiel 47 ini ya, di ayat 7 dikatakan, dalam perjalanan pulang sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Lalu sungai ini mengalir, dan di mana sungai ini mengalir, air itu menjadi tawar ya. Lalu ayat 9, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Banyak ikan. Nah, ini satu ciri ya, di mana Roh Kudus bekerja, maka blessing itu banyak ya. Coba lihat ya, gereja-gereja yang berkembang luar biasa, kita merasakan hadirat Tuhan, orang-orang dijamah oleh Tuhan. Maka dengan sendirinya orang-orang yang ada di situ juga semakin diberkati ya. Apalagi waktu masa-masa sebelum pandemi itu ya. Saya ingat dulu ada gereja di mana begitu selesai ibadah, karena begitu banyak orang, ribuan orang, itu tukang jualan banyak, tukang jual makanan ya, itu blessing ya, berkat luar biasa. Nah, kalau kita mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup kita ya, maka seperti orang yang menemukan harta yang terpendam, lalu dipendamkannya lagi, oleh karena sukacitanya dia jual segala miliknya itu, dan dia beli ladang itu ya, lalu dia menikmatinya. Ini bukan berarti terus kita langsung tinggalin semua ya, lalu kita jadi pendeta atau jadi full timer. Enggak seperti itu ya. Tapi ini adalah satu prinsip di mana kita mengizinkan Tuhan itu mulai mengatur, membenahi, menata hidup kita ya. Ini memang butuh waktu pertumbuhan ya. Ya bisa dipaksakan, tapi kalau kita betul-betul haus akan Tuhan, maka kita akan dibawa untuk masuk dalam kehidupan di mana Tuhan itu yang menuntun hidup kita ya. Dan itu bukan paksaan ya. Itu adalah satu sukacita. Itu sebabnya dalam pelayanan kadang-kadang kita mesti melihat ya, karena pertumbuhan rohani orang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin baru sampai tahap di mata kaki ya, sungai yang sampai di mata kaki, atau sampai di lutut, atau sampai di pinggang ya. Nah, kita nggak bisa paksakan, tapi kita belajar untuk mengizinkan Tuhan ya, yang membentuk kita masing-masing, memproses kita. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka kita akan melihat bahwa melayani dia itu enak sekali ya, luar biasa ya. Ada hamba Tuhan yang mengatakan ya, kadang-kadang itu ngeri-ngeri enak ya. Tapi coba bayangkan masuk ke sungai yang tidak bisa kaki kita berjejak di dasarnya karena sudah dalam, maka diperlukan ya keberanian di situ ya, pakai pelampung dan tinggal santai aja ya, mengizinkan sungai itu yang mengalir ya, membawa kita, dan kita percaya itu ke tempat-tempat yang pasti baik ya. Kita perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Itu dikatakan di surat Yohanes ya, God is love, Allah adalah kasih. Dan karena dia tidak pernah berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya, kita bisa percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang baik pada kita. Dan kita bisa bilang bahwa God is good all the time. Amin.